Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pelajaran kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah karya Imam Al-Hattab rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk di sebab kelima dari sebab ismul ladzi la yansarif. Iya. Dan ini pertemuan ketiga ya dalam pembahasan ismul ladzi la yansarif. Padahal di buku sebelumnya kita hanya ambil satu pertemuan. Ini menunjukkan ini bahwa sudah rincian. Iya, bukan seperti buku sebelumnya itu hanya kulit. Itu kesimpulan. Paham kan? Nah, sekarang ini lanjut sebab kelima. Qala Al-Hattab rahimahullah wa amma ta'arifu. Adapun at-ta'arif. Fal muradu bihil alamiyah. Dan sebab kelima adalah at-ta'arif, belum bilang di atas. At-ta'arif maksudnya adalah al-alamiyah, nama. Kenapa nama dinamakan ta'arif? Karena ma'rifah. Karena dia adalah ma'rifah. Jadi yang diinginkan dengan ta'arif, ma'rifah itu kan banyak. Iya kan, ma'rifah itu ada dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim ber'al, ada juga nama, ada isim yang mudhaf, kan begitu. Cuman yang diinginkan dengan ma'rifah di sini adalah siapa? Nama, bukan dhamir. Karena dhamir tidak masuk di sini, mabni. Sudah paham kan? Bukan juga isim isyarah, mabni. Bukan juga isim mausul, karena mabni. Bukan juga isim, apa lagi? Nah, dari yang mabni, kan ta'rif belum bilang. Ini kan ta'rif, ma'rifah toh. Ma'rifah, kadang kita berangkat, ma'rifah yang 6. Enggak, bukan yang 6 itu. Bukan yang 6 itu seluruhnya. Tapi dari 6 itu yang diambil hanya siapa? Nama. Paham kan? Bukan dhamir karena mabni. Bukan isim mausul karena mabni. Bukan isim isyarah karena mabni. Dipaham kan? Jelas ini yang dipahami ini? Iya, bukan pula isim yang ber'al karena asalnya nakiro. Bukan pula isim mudhaf karena juga asalnya nakiro. Bukan. Yang diinginkan dengan ta'rif di sini adalah nama. Adalah apa? Nama. Wa tamna'us sarf, dan dia menghalangi tanwin ma'a waznil fi'il. Kan ini ada 6 pasangan dah bersama wazan fi'il. Artinya kalau ada nama wazan fi'il enggak tanwin. Catatan 197. Jika didapati sebuah nama yang sewazan dengan wazan fi'il, maka tidak boleh bertanwin. Maka tidak boleh bertanwin. Seperti Ahmad wa Yazid. Sudah lewat kan? Ada wazan fi'il sebelumnya. Ada wazan fi'il sebelumnya. Kapan berpasangan dengan nama, ndak tanwin. Ndak tanwin. Wa ma'al adl. Dia juga bisa berpasangan dengan adl. Apa adl kemarin? Dipalingkan bentuknya. Kalau ada nama dipalingkan bentuknya, ndak boleh tanwin. Ndak boleh tanwin. Ini pembahasannya seperti 2 kali. Karena kan penulis membahasnya satu-satu, ndak langsung pasangan. Jadi berulang. Iya. Jadi nama yang dipalingkan ndak tanwin. Ka Umar, seperti Umar, Zufar. Wa ma'at ta'nid, bersama ta'nid. Kemarin juga sudah kita bahas. Nama yang ta'nid, ada 2 kemarin kan? Nama ta'nid itu. Ya kan? Nama yang berpasangan dengan ta'nid kan? Ta'nid bil ta dan ta'nid bil makna. Yang kemarin kita bahas. Kama taqaddam, sebagaimana yang telah lewat. Yang berikutnya wa ma'at tarkib masji. Ini yang belum datang, ini tarkib masji. Tarkib masji belum datang. Nama yang ditarkib masji. Catatan 200 dulu. Sebuah nama yang asalnya 2 kata, kemudian dijadikan 1 kata. Paham ini kan? Jadi ini tarkib masji. Sebenarnya nama ini, nama. Asalnya 2 kata. Dia disusun dari 2 kata yang sudah digabung menjadi 1 kata. Iya. Sebagaimana yang akan datang penyebutannya. Akan datang sebenarnya nanti pembahasan tarkib masji. Pas di bawahnya sebentar.
Iya, cuman mungkin supaya antum paham saya contohkan satu saja. Satu nama. Iya. Ada atau dua nama ya yang akhirnya iya. Sama Siba. Iya. Wai. Siba, Wai. Dua ini saja. Karena sebentar ada pembahasan tentang dua ini. Iya. Dari kata ba'lun, bakun tanwin. Sibu, Wai. Paham kan? Dua kata. Dijadikan satu menjadi Siba, Waihi. Ba'la, bakku. Begitu. Jadi satu kata. Jadi satu kata di sini. Bersambung. Ini jadi, iya. Ini jadi ba'la, bak. Ba'la, bak. Gini. Iya. Ba'la, bak. Ba'la, bak. Satu kata. Jadi asalnya berapa kata itu? Dua kata. Bak, ba'al nama berhala. Bak nama orang. Bisa juga nama kampung. Iya. Tapi dijadikan satu menjadi ba'la, bak. Nah ini namanya tarkib apa? Tarkib apa? Masjid. Tarkib yang sudah dimazj. Tahu di mazj? Mazj itu orang masukkan makanan di mulutnya terus dia kunyah. Dia masukkan ikan, sayur, nasi, kemudian dia kunyah. Itu namanya dimazj. Apa artinya dimazj itu? Dicampur. Nah maksudnya? Dipaham itu mazj? Mazjun. Ya tarkib masjid namanya. Tarkib masjid. Iya. Dua kata asalnya sudah dijadikan menjadi satu. Itu juga nanti tidak ditanwin. Sebentar akan datang contoh dari penulis dan ada rinciannya masalah sedikit. Ada rinciannya sedikit. Makanya diakhirkan sebentar. Wa ma'al alif dan nun. Demikian pula nama yang berpasangan dengan alif dan nun. Kalau ada nama berpasangan dengan alif dan nun, tidak boleh tanwin. Tidak boleh tanwin. Seperti Utsman dan yang lainnya ya. Utsman, semua nama yang ada alif dan nun di akhirnya, tidak boleh untuk tanwin. Utsman, tidak boleh tanwin. Wa ma'al ujmah. Berikutnya lagi bersama ajem, artinya nama ajem. Nama non Arab, tidak boleh untuk tanwin. Kama sayati, ini akan datang. Kan ada rincian lagi juga. Yang jelas sekarang ini, yang penting antum tahu dulu. Nama, tidak ditanwin kalau berpasangan dengan 6 perkara. 6 ini semuanya. Nama itu tidak boleh tanwin kalau berpasangan dengan 6 perkara. Perkara pertama siapa? Nama yang berwazan fi'il. Kedua, nama yang adil. Ketiga, nama ta'nits, nama perempuan. Yang keempat, nama tarkib masjid. Yang kelima, nama yang ada alif dan nunnya. Yang keenam, nama orang ajam. Ini 6 pasangannya. Sebagian contohnya sudah lewat, sebagian contohnya belum datang. Karena belum bahas satu persatu. Kita masuk sekarang sebab ke-6. Itulah akan ada pasangannya sebentar, sebagiannya tadi. Wa amma tarkib. Adapun tarkib. Adapun tarkib. Fal muradu bihi tarkibul masjid. Maka yang diinginkan dengannya tarkib masjid. Yang tadi sudah lewat arti daripada tarkib masjid. Di catatan catatan berapa tadi? 200. Sebuah nama yang asalnya dari 2 kata kemudian dijadikan 1 kata. Itu namanya tarkib masjid. Al-maktum biwai. Masya Allah kata beliau yang ditutup oleh selain wai. Yang ditutup oleh selain wai. Artinya kata keduanya itu bukan ini. Bukan wai. Itu syaratnya. Kalau ada nama 2 kata tersusun dari 2 kata. Cuman kata kedua adalah wai. Maka tidak masuk di ismul ladzi la yansharif. Kenapa? Kalau antum bertanya karena semua nama yang ditutup oleh wai
pasti mabni di atas kasro. Pasti mabni di atas apa? Kasro. Makanya siba, wai, hi. Paham kan? Semua nama. Ishaqo, wai, hi. Paham nih? Semua nama. Dari kata nama Ishak, kemudian ditambahkan lagi apa? Wai. Paham kan? Maka kalau digabung Ishak dengan wai, maka jadi mabni di atas apa? Kasro. Kalau antum bertanya kenapa mabni di atas kasro? Karena disamakan dengan domir ha yang terletak setelah ya sukun. Apa jadinya? Kalau domir ha terletak setelah ya sukun, apa jadinya? Kasro. Sudah anak kasihkan teorinya dibaca kitab Gundul. Paham kan? Itu rahasianya. Paham kan? Misal ada nama kata, ada nama ahsan. Ada nama apa? Ahsan. Ditambah wai, asalnya ahsanu. Ditambah wai, apa jadinya? Ahsana wai hi. Itu nama murakkab mazzi namanya. Dan kalau ditutup oleh kata wai, hukumnya apa tadi? Hukumnya apa tadi? Mabni. Makanya boleh bilang yang ditutup al-makhtum, yang ditutup bigoiri wai, dengan selain wai. Paham ini? Maksudnya kata keduanya bukan apa? Bukan wai. Kenapa kalau kata keduanya wai? Karena hukumnya mabni di atas apa? Kasro. Itu syaratnya. Contoh yang terpenuhi syarat. Kaba'la bakka hadromauta. Lihat. Ba'la bakka. Bukan wai kata kedua, tapi bak. Hadromauta. Kata asalnya hadrun mautun tanwin. Hadrun mautun tanwin. Kemudian dijadikan satu kata menjadi apa? Hadro maut. Hadro maut. Jelas ini? Maka jadilah ismul ladzi la yansarif. Kemudian kata beliau wala yamna'us sarfa illa ma'al alamiyah. Tidak menghalangi dari tanwin kecuali bersama nama. Artinya tidak ada pasangan lainnya ini. Tarkib mazji. Pasangannya hanya siapa? Hanya nama. Lihat catatan di bawah 204. Yaitu tidak berpasangan dengan sifat. Kan pasangan itu kan hanya ada dua kan. Kalau bukan nama maka sifat. Iya. Jelas ini? Ada pertanyaan? Kalau ada yang ganjal? Saya tidak dengar. Pokoknya yang penting tarkib masjid. Mau marga, mau suku, mau nama tempat. Semua. Ini Abdul Khalik, tidak berbicara jenis. Tapi kalau ada yang penting nama. Antum bilang nama enggak? Kan begitu. Paham nih? Antum kasih nama kucingnya antum. Dengan tarkib masjid. Dipahami nih? Sudah tidak boleh tanwin. Tidak boleh antum tanwin. Terserah. Kan sudah bilang tadi, nasi, ikan, sayur, gabung. Paham pertanyaan Imam? Apakah harus dua yang digabung? Terserah, mau 5 juga. Antum gabung semua 5 kata menjadi 1. Sudah, tarkib masjid namanya. Nama terpanjang di dunia jadinya 5 kata jadikan 1. Kalau ada yang bertanya, kenapa mabni di atas kasr? Disamakan dengan hak domir. Serupa dengan hak domir. Tahu hak domir tak? Tahu hak domir? Apa hukumnya hak domir? Mabni di atas? Di atas?
Ha domir mabni di atas sukun. Tidak ada. Tidak ada ha domir mabni di atas sukun. Ha domir itu bisa hu atau apa? Hi. Iya kan? Nah saya sudah kasih tahu dulu. Hu kalau sebelumnya dhamma atau fathah atau alif atau waw atau sukun bukan ya. Hi kalau sebelumnya kasroh atau sukun ya. Kan sudah lewat itu kan? Nah, ini nama yang mirip dengan ha domir. Mirip dengan ha domir. Hukumnya juga mabni. Ada lagi? Semua begitu. Baik, bagus pertanyaannya ini. Kenapa kata pertama jadi fathah? Semua begitu. Kalau dijadikan satu, maka kata pertama mabni di atas fathah. Misalnya antum mau bilang ahadun, antum mau jadikan satu dengan asyarun. Paham kan? Antum jadikan satu, 11. Ahada asyaro. Begitu. 3, salasatun asyarotun. Antum jadikan satu, 13. Maka antum katakan apa? Salasata. Begitu. Asyarota. Begitu mabni langsung bagian pertama di atas fathah. Nanti ada istilah di atas. Mabni alal fathil juz'ain. Mabni di atas fathah 2 jenis, 2 bagian. Terus. Sifat itu bukan nama. Sifat kalau berubah menjadi fa'il. Tsalits yang ketiga. Kalau tsalatsa bukan sifat. Iya. Sifat itu kan marah, benci, yang memukul, itu dibilang sifat. Yang menangis, yang ketiga, itu kan sifat itu, yang ketiga. Paham kan? Yang keempat, yang kelima, yang keenam, beda. 3, 4, 5, 6 bukan sifat. 3, 4, 5, 6 bukan sifat. Dipahamkan? Jadi salasa bukan sifat 3. Kalau tsalits yang ketiga. Jadi beda tuh salasa sama tsalits. Ada lagi? Sudah? Baik, lanjut. Sebab ke-7. Pendek-pendek ini, sebab ke-7. Wa ammal alif wan nun az-zaidatan. Adapun alif dan nun tambahan. Adapun alif dan nun tambahan. Fayamna'an minas sarfi. Maka keduanya menghalangi dari tanwin, yaitu alif dan nun. Ma'al alamiyah bersama nama. Jadi artinya kalau ada nama yang ada alif dan nun tambahan, jangan ditanwin. Seperti Utsman, Imran, Utsman, wa ma'as sifah, dan juga dia berpasangan dengan sifat. Bukan nama tapi sifat. Beralif dan nun di akhirnya. Tidak boleh juga antum tanwin. Contoh, sakron. Tahu artinya sakron? Orang yang mabuk. Yang mabuk. Paham kan? Itu sifat, bukan nama orang. Tapi kalau ada orang bernama sakron, dah. Cuman biasanya orang namanya syuk pakai sin. Sukron. Sukron, afwan. Iya. Ada orang bernama sukron, bukan sakron. Kalau sakron ngeri sekali. Cuman kalau orang biasa sukron dia juga bilang apa? Sakron. Sakron. Iya, itu bahaya. Sakron itu yang mabuk. Kalau sukron yang selalu bersyukur. Beda, jadi jangan diubah namanya orang itu. Sukron, sakron. Sakron suka mabuk, berarti dia suka minum balok. Iya, kalau ini sukron beda lagi. Beda maknanya. Yang jelas, mau nama ataupun sifat. Ini kesimpulannya sekarang. Nama atau sifat. Nama atau sifat. Ada tambahan alif dan nun di akhir. Maka dia tidak bertanwin. Dan nanti akan dirinci sedikit lagi insya Allah masalah sifat. Kan sifat belum datang pembahasan kita. Kita belum datang pembahasan sifat. Ini cuma langsung pasangannya.
Kemudian berikutnya sebab ke-8. Wah, Masya Allah. Dekat dari ujung. Kan berapa sebabnya? 9. Sebab ke-8. Wa amal ujumah. Adapun ujumah. Nama ajam. Nggak usah dibuka dulu, Abdul Alim. Selesai itu. Iya. Adapun ujumah. Adapun ajam. Fal muradu biha, maka yang diinginkan dengannya. Antakunal kalimatu. Min wad'il ajamiyah. Yang diinginkan dengannya kata itu berada, takun berada, al-kalimatu sebagai fa'ilnya. Kata itu berada di atas min wad'il ajamiyah, dari peletakan orang ajam. Dari peletakan orang ajam. Tahu orang ajam ya? Hah? Apa itu orang ajam? Hah? Selain Arab. Catatan 206. Catatan 206. Tidak ada dasarnya dalam bahasa Arab. Tidak ada dasarnya. Tidak ada kosakata dasarnya dalam bahasa Arab. Itu ciri-cirinya. Adapun dibilang Nasir. Orang ajam bernama Nasir. Tanwin. Karena ada dasarnya dalam bahasa Arab. Nasoro. Ada orang Arab ajam bernama Mansur, tanwin. Ada asal dasarnya bahasa Arab, Menasoro. Ada orang non Arab pakai nama Dorib. Kan enggak tahu dia ajam, enggak tahu bahasa Arab. Dia kasih nama anaknya apa? Dorib. Tanwin atau tidak? Tanwin. Kan ada asalnya dalam bahasa Arab. Ini ketentuan yang paling dalam ini. Oh, nama ajam artinya tidak ada dasarnya dalam bahasa Arab. Tidak ada dasarnya dalam bahasa Arab. Iya. Seperti apa? Seperti Ibrahim. Tidak ada kata Arab yang berasal. Tidak ada kata Arab Ibrahim. Tidak ada. Tidak ada kosakata Arab Ibrahim. Ismail, Ishak. Dan kita dikasih faedah oleh penulis. Wa jami'u asma'il anbiya a'jamiyatun. Masya Allah. Seluruh nama Nabi ajam. Semua nama Nabi ajam. Artinya tidak boleh untuk tanwin. Seluruh Nabi. Karena memang seluruh Nabi ajam. Kebanyakan. Karena rata-rata kan Nabi itu kan keturunannya dari Arab Palestina. Dipahamkan? Itu pun Nabi Ibrahim kan bukan berasal dari Palestina. Belum berhijrah dari Irak. Dari Irak ketika belum bisa lagi berdakwah di sana, dibakar, belum keluar dari Irak, hijrah ke Palestina. Bukan Arab. Bukan Arab. Dipahami ini? Makanya nama ajam. Dan semua nama anaknya Ibrahim, nama anaknya Nabi Ibrahim ajam. Ismail, Ishak, ke bawah, Yakub. Semua anaknya Yakub ajam semua namanya. Karena bukan orang Arab. Nanti ada keturunannya Ismail, baru ada yang bernama Arab. Karena Ismail menikah dengan orang Arab. Nabi kita Muhammad, nama Arab. Paham kan? Karena itu tadi keturunan Ismail, Ismail menikah dengan wanita Arab. Menikah dengan wanita Arab. Jelas ini, dipahami ini? Lihat. Jadi seluruh nama Nabi ajam. Artinya kalau antum dapat nama Nabi di bahasa Arab, jangan ditanwin. Illa arba'ah, kecuali 4. Jadi asal seluruh nama Nabi itu ajam kecuali 4. Muhammadun, Solehun, Syuaibun, Wahudun. Ini nama Arab. Dan ini Nabi di kalangan Arab. Nabi di kalangan Arab. Ada Soleh, ada Muhammadun, ada Solehun, ada Syuaibun, ada Hudun sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Dipahami kan? Jelas ini? Kemudian selesai. Itu ujmah. Wa yustaratu fiha. Dipersyaratkan padanya. Masya Allah. Ternyata tidak semua nama ajam itu tidak ditanwin. Ada syaratnya. Dipersyaratkan padanya. Ayakunal ismu, harus nama itu berada alaman fil ajamiyah, 1, nama betul di ajam. Dia adalah nama betul di negeri ajam. Itu syarat pertama. Walidzalika surifa lijamun. Oleh karena itu ditanwin kata lijamun.
Ditanwin kata lijamun. Kenapa? Lihat catatan 208. Ditanwin karena merupakan sebuah penamaan dalam bahasa Arab yang artinya tali kekangnya kuda. Jadi sebenarnya gini, di orang Arab, lijam bukan nama. Lijam bukan nama di Arab. Tapi itu adalah apa? Tali untuk mengendalikan kuda. Di Ajem dia kasih nama. Itu orang Ajem kan aneh-aneh, yang penting bahasa Arab anaknya. Langsung dia kasih nama anaknya apa? Lijam. Ini hanya orang Ajem yang pakai. Tidak ada orang Arab yang kasih nama anaknya Lijam. Tapi orang Ajem, dia kasih nama anaknya apa? Lijam. Tanwin atau tidak? Tanwin atau tidak? Tanwin. Kenapa? Walaupun tidak ada orang Arab yang bernama Lijam. Ini hanya orang Ajem yang bernama apa? Lijam. Tapi masalahnya apa? Ada asalnya dalam bahasa Arab. Harus memang nama di Ajem. Tidak ada asalnya dalam bahasa Arab. Iya. Wa nahwu dan yang semisalnya. Terus syarat kedua, wa ayyakuna zaidan ala thalathah, dan harus lebih dari 3 huruf. Nama Ajem yang tidak boleh ditanwin harus di atas 3 huruf. Walidzalika surifa Nuhun wa Lutun. Oleh karena itu ditanwin Nuh dan Lut. Kenapa? Nuh Ajem, Lut Ajem. Semua nabi Ajem ya, semua nabi. Karena rahasianya itu adalah bukan dari Nabi Ibrahim sebenarnya. Karena Nabi Nuh itu sebelum Ibrahim. Sebelum Ibrahim. Apa sebabnya? Karena Nabi Adam kan bertemunya di Arab. Dan dengan istrinya waktu turun ke bumi. Nabi Adam dan Hawa itu kan bertemu di mana? Di Arab. Tapi mereka tidak tinggal di Arab karena kering. Kering. Setelah mereka bertemu di Arab, ia disebut di Arafah, mereka bangunlah rumah pertama di bumi, Ka'bah. Jadi yang membangun Ka'bah itu pertama Adam. Rumah ibadah pertama. Anda paham ini? Setelah itu karena tidak ada kehidupan di sana, kering, padang pasir, berhijrahlah Adam dan Hawa ke negeri subur. Negeri Palestina sana. Negeri subur. Maka mereka bangunlah rumah ibadah yang kedua. Itulah Masjid Al-Aqsa. Jadi Adam yang bangun itu. Cuman yang memperbaharuinya adalah Nabi Sulaiman nantinya. Ya, Nabi Sulaiman nantinya yang memperbesarnya. Dipahami ini dalam sejarah? Jadi dua-duanya itu dibangun oleh Adam. Rumah pertama Ka'bah, kedua Masjidil Aqsa. Paham kan? Artinya dia keluar dari tanah Arab ke mana? Ke tanah Ajem. Semuanya orang yang datang setelahnya Ajem semuanya. Orang datang setelahnya adalah apa? Ajem semuanya. Makanya seluruh nabi Ajem. Seluruh nama nabi Ajem. Kecuali tadi Nuh, Lut termasuk Ajem. Cuman pertanyaannya kenapa ditanwin? Karena walaupun nama Ajem tapi hanya 3 huruf. Syaratnya tadi harus berapa? Harus berapa? Lebih dari 3 huruf. Jelas ini pembahasan? Jelas ini pembahasan? Alhamdulillah selesai nama. Berikutnya sebab ke-9. Terakhir untuk Ismul Ladil Ansharif. Selesaikan? Selesaikan ini? Masih mampu? Bismillah. Sebab ke-9. Wa amma sifat. Adapun sifat. Sifat. Ini yang terakhir nih sifat. Cuman ada pasangannya. Fatamna'u sorfa ma'athalathati asya'a. Maka menghalangi tanwin bersama 3 hal. Kan seperti yang di akhir matan Jurmiyah. Sifat pasangannya berapa? 3. Nama pasangannya 6. 3 tambah 6 berarti berapa itu sudah? 9. Kan begitu semuanya kalau digabung 2 itu.
kemudian ditambahkan yang punya satu sebab 2. Selesai, semuanya sebenarnya ada 11. Cuma kan belum bilang 9 karena satu-satu. Karena belum tidak bahas pasangan, tapi satu persatu. Ma'al adl 1. Kalau ada sifat yang dipalingkan. Ini sudah lewat ya. Kama taqaddam fi matna wa thulatha. Sebagaimana telah lewat pada matna dan thulatha. Itu sifat yang dipalingkan. Wa ma'al alif dan nun tadi. Sudah tadi. Demikian pula bersama alif dan nun tambahan. Kalau ada sifat yang bersama alif dan nun tambahan, maka tidak bertanwin. Cuman di sini antum diberikan ketentuan lebih dalam. Yang belum dikasih tadi. Apa itu? Bisyar dengan syarat. Antakuna sifatu ala wazni fa'lan. Jadi tidak seluruh sifat ya. Harus wazannya fa'lan. Makanya tadi sakron. Kalau sukron, tanwin atau tidak? Kalau sukron jadi nama, tidak tanwin. Karena kalau nama umum, apapun wazannya, yang penting ada alif dan nun, tidak tanwin kan kalau nama. Kalau sifat ada syarat khususnya. Harus berwazan fa'lan. Fa'lan. Tidak boleh fu'lan. Tidak boleh fi'lan. Kalau antum dapat fi'lan, fu'lan, tanwin. Tanwin. Itu syarat pertama. Bi fathil fa. Bi fathah fa'nya. Baru tegaskan. Di fathah fa'nya. Karena bisa saja nanti dalam bahasa Arab di dhamma atau di kasroh. Ada bahasa Arabnya nanti fu'lan, fi'lan. Kalau ini fathah, fa'lan. Syarat pertama itu. Syarat kedua, wala yakunu mu'annathu ala wazni fa'lanah. Dan mu'annasnya tidak di atas wazan fa'lanah. Artinya untuk membedakan mu'annas dan mudzakarnya bukan dengan tak marbuto. Kalau mudzakarnya fa'lan dan mu'annasnya adalah fa'lanah, tanwin. Tanwin. Dipahami ini? Tidak boleh mu'annasnya fa'lanah. Seperti contoh dulu baru kita nanti akan paham. Nah seperti sakron. Ini lelaki yang mabuk disebut apa? Sakron. Perempuan yang mabuk. Fa inna mu'annathahu sakro. Sesungguhnya mu'annasnya adalah sakro. Bukan apa? Bukan apa? Bukan sakrona. Tapi kalau antum bilang laki-lakinya sakron. Perempuannya sakrona. Pakai tamar buto. Tanwin. Tapi ini laki-lakinya sakron. Perempuannya sakro. Dipahami ini? Maka ini tidak boleh ditanwin. Wanah dan contoh lain. Contoh lain lawannya. Nadman. Nadman. Munsharif. Ini bertanwin. Kalau nadman bertanwin. Rahasianya kenapa? Li'anna mu'annathahu nadmanatun. Karena perempuannya nadmanatun. Pakai ta. Jadi ketika perempuannya pakai ta, tanwin. Ketika tidak pakai ta, tidak bertanwin. Kan mu'annas ada 2 toh? Sebenarnya sudah lewat bersama antum toh. Mu'annas kan ada 2. Ada mu'annas dengan ta. Dah. Ada mu'annas dengan alif. Itulah. Sekarang sakro. Mu'annas dengan apa itu? Dengan alif. Nadmanah. Mu'annas dengan apa? Ta. Nah kalau mu'annasnya dengan ta, tanwin. Kalau mu'annasnya dengan alif, tidak boleh bertanwin. Itu bedanya. Itulah fungsinya. Mu'annasnya pakai apa? Dia ketika jadi perempuan, pakai apa? Pakai alif atau pakai ta? Nah ini tentunya butuh dilihat di kamus atau butuh didengar dari orang Arab. Kalau ini, untuk yang ini. Dipahami ini kan? Butuh lihat di kamus, apakah perempuannya pakai ta atau tidak? Atau minimal butuh dilihat, didengar dari orang Arab. Orang Arab kalau ngomong, kalau berucap, dia bedakan antara laki-laki dan perempuannya pakai ta atau tidak. Dipahami ini? Kalau dia pakaikan ta, bertanwin. Kalau itu sifat. Kalau tidak pakai ta, tidak bertanwin. Kalau itu sifat. Paham ya? Ingat, ini rincian khusus sifat. Kalau nama, tidak ada rincian itu. Kalau nama, tidak ada rincian itu. Iya. Kata beliau, lihat. Nadmanin. Tanwin ya. Nadmanin. Munsharif bertanwin.
Li'anna mu'annatsahu nadmanatun. Karena mu'annasnya adalah nadmanatun. In kana minal munadamati. Kalau asal katanya dari kata munadamati, yaitu tasrifnya. Tasrifnya kan nadama yunadimu munadamatan. Iya kan? Tasrifnya. Ini kembali ke tasrif. Nadama yunadimu munadamatan. Makanya beliau bilang kalau asalnya dari kata munadamatan. Ada catatan 212. Yaitu dari wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, yang bermakna saling duduk untuk minum. Munadamah saling duduk untuk minum. Munadamah itu saling duduk untuk minum. Beda kalau nadaman yang tidak bertanwin dari kata, yang tidak bertanwin lain lagi. Lain lagi artinya bisa bermakna menyesal. Bisa bermakna apa? Menyesal. Selesai, tinggal pasangan terakhir. Wa ma'a waznil fi'il, bersama wazan fi'il. Sifat yang bersewazan dengan fi'il tidak bertanwin. Sifat yang berwazan fi'il tidak bertanwin. Bisar dengan syarat ayyakuna ala wazni af'al. Dengan syarat di atas wazan af'al. Itu kan wazan fi'il. Sifat yang berwazan fi'il wazan af'al. Wa alla yakuna mu'annatu bitta. Sama juga dengan tadi. Mu'annasnya tidak dengan ta. Ada yang gini. Ada kata misalnya. Ada kata apa? Ahmar. Ahmar. Ini kan ahmar yang merah. Ini isim fa'il. Yang sewazan dengan wazan apa? Fi'il. Mu'annasnya apa? Perempuannya ahmar adalah hamro. Hamro. Tanwin atau tidak? Tanwin atau tidak? Tidak. Tapi kalau saya bilang mu'annasnya adalah ahmaroh. Tanwin atau tidak? Tanwin atau tidak? Tanwin. Jadi perlu juga diperhatikan. Jadi ta ini bermasalah. Jika dia membedakan laki-laki dan perempuannya pakai ta, tanwin di sini. Jika yang membedakannya laki-laki dan perempuan alif, maka tidak bertanwin. Nah ini nanti yang sulit ini kembali ke kamus, kembali ke yang didengar dari orang Arab. Walaupun nanti secara sorof sudah dikasih tahu nanti. Semua warna pasti tidak ditanwin kalau sifat. Ahmar, abyad, asfar, azraq, warna. Cacat tidak ditanwin. Itu kan nanti di buku-buku yang lebih tinggi lagi. Yang penting sekarang adalah semua sifat yang berwazan fi'il yaitu wazan af'al dan tidak dibedakan mu'annas mudzakarnya dengan ta, tidak boleh untuk tanwin. Contohnya ahmar. Fa inna mu'annatsahu hamra'u. Mu'annasnya pakai alif ta'nits mamdudah. Tidak pakai maksurah. Hamra'u. Pakai alif ta'nits mamdudah. Ini tidak boleh tanwin. Tidak boleh ditanwin. Ahmar. Fa inna mu'annatsahu, sungguh mu'annasnya adalah hamra'u. Wanah dan contoh lain. Armal. Tahu armal dah? Armal itu adalah apa? Artinya armal. Apa? Armal. Duda. Iya. Duda. Mubarak duda ya. Jadi armal itu duda. Armal, duda. Tanwin. Kenapa? Munsharif. Ini ditanwin. Duda itu ditanwin. Armalun, armalan, armalin. Tanwin. Kenapa? Munsharif kata beliau ditanwin. Li'anna mu'annatsahu armalatun. Karena kalau perempuannya, apa itu perempuan janda, armalatun. Semangat sekali Mubar kalau janda. Iya. Karena mu'annasnya adalah armalatun. Lihat, kita ketika membedakan dengan laki-laki dan perempuannya pakai ta, tanwin. Buktinya ini, armalun, armalatun. Sementara ahmar, hamro, berarti tidak tanwin. Jelas ini? Selesai 9 sebab. Berikutnya kata beliau terakhir pembahasan penutup. Ya juzu sorf ghair munsharif. Ya juzu sorf ghairil munsharif. Boleh ditanwin.
boleh ditanwin ghair munsharif yang tidak bertanwin. Jadi tadi itu kan gini, semua kata yang tidak bertanwin itu batalkan kalau beral atau kalau idofa. Sekarang lagi ada sebab lain. Boleh sorf bertanwin. Boleh sorf ghair munsharif yang tidak bertanwin. Kenapa? Litanasubi. Kalau ingin mencocokkannya. Jadi ini alasan berikutnya boleh tidak ditanwin. Kalau ingin mencocokkannya supaya sama. Supaya sama. Kita baca dulu di bawah tanasub. Catatan 211. Untuk menyesuaikan dengan kata yang bertanwin pada ujung ayat. Seperti pada contoh yang disebutkan oleh penulis. Rahimallah ta'ala. Iya. Dengan ayat dalam surat Al-Insan. Kakiro'ati Nafi. Seperti bacaannya Nafi. Salasilan. Dia tanwin gitu. Pertanyaannya dulu. Salasil. Tanwin atau tidak asalnya? Tanwin atau tidak? Tidak bertanwin. Karena sigo muntahal jumu. Tapi dalam bacaan Nafi. Dia tanwin. Kenapa? Karena dia cocokkan dengan ujung ayat sebelumnya. Coba baca surat Al-Insan. Semua ujungnya tanwin. Paham kan? Coba baca. Baca ulang. Coba baca surat Al-Insan. Hal ata alal insani. Satu orang. Siapa? Abdurrahman. Madkuron. Tanwin. Terus. Basiron. Tanwin. Terus. Kafuron. Tanwin. Terus. Inna a'tadana lil kafirina salasila. Seharusnya tidak ditanwin. Tapi kan ujungnya. Kalau kita mau berhenti. Salasilan. Kenapa ditanwin? Kata mereka tanasub. Supaya cocok dengan ujung ayat sebelumnya. Kan tidak enak. Semua tanwin. Terus tiba-tiba tidak ada yang ditanwin. Ini namanya dibaca. Tidak dibaca bertanwin. Karena apa? Tanasub. Paham tak? Jadi ada kata yang dibaca tanwin karena supaya cocok. Saya antum bilang begini. Ja'a Muhammadun wa Zaidun wa Bakrun wa Anasun wa Ahmadun. Kenapa Ahmadun tiba-tiba tanwin? Kenapa itu? Supaya cocok dengan yang lain. Kasihan tahu. Masa semua tanwin kamu tidak tanwin? Kasihan. Harus punya hati. Anda paham ini kata mereka? Jadi boleh untuk tanasub. Sama ini ayat juga. Di surah Al-Insan juga. Qawariro. Sama. Ada dua tempat di situ. Itu tadi kan di ayat Al-Insan ayat 4. Di ayat 15-16 juga sama. Qawarir. Itu kan ismul ladzi la yansharif. Iya kan? Wazan mafa'il. Tanwin atau tidak? Tapi kenapa dikasih alif? Qawariro. Untuk apa itu? Padahal seharusnya kita mati di ujung ayat. Qawarir. Di ujung ayat. Kan begitu. Tapi qawariro. Kenapa dikasih alif? Tanasub. Kan semuanya mati dengan tanwin. Ini namanya tanasub. Jadi ada kata di tanwin. Padahal dia tidak bertanwin karena tanasub. Karena tanasub. Alasan terakhir. Walidorurut syi'ri. Dan karena darurat syair. Jadi ada kata dalam bahasa Arab. Sebenarnya tidak bertanwin. Cuman dia tanwin kenapa? Syair. Syair itu membolehkan yang tidak boleh. Itu syair. Supaya enak didengar. Sesuai dengan wazan syairnya. Catatan 215. Catatan terakhir untuk ismul ladzi la yansharif. Ya. Yaitu tidak ada kecuali dalam syair saja. Tidak ada kecuali dalam syair. Kalau Quran kita bilang tanasub. Kalau dalam syair kita bilang apa? Kita bilang apa? Darurat. Tidak boleh kita bilang darurat dalam Quran. Karena Allah mengucapkan apa yang diinginkan. Jadi kita bilang tanasub supaya sesuai. Karena ujung-ujung ayat dalam Al-Quran biasanya itu saling cocok. Saling
cocok. Dan itulah diantara keindahan Al-Quran. Selesai. Ismul ladzi la yansharif. Selesai. Tinggal dipertanggungjawabkan. Alhamdulillah. Masya Allah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta